Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum pelajaran kali ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 2, matematika, sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Baik, dalam hal ini akan ada 2 pembahasan. Yang pertama yaitu sifat pertukaran pada perkalian. Yang kedua, soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada operasi hitung perkalian. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, kita langsung lanjut ke pembahasan yang pertama ya, yaitu sifat pertukaran pada operasi hitung perkalian. Kita simak tayangan berikut ini. Sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Perhatikan contoh berikut ini. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak ayam. Benny ingin menempatkan anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan masing-masing 2 ekor anak ayam ke dalam 5 kandang. Kita lihat gambar di samping. Di situ ada 5 kandang. Setiap kandangnya ada 2 ayam, sehingga penulisan lambang bilangannya adalah 5 dikali 2. 5 itu mewakili jumlah kandangnya ya, dan 2-nya itu adalah isi. Nah, yang kedua, Benny kemudian mengubah banyaknya anak ayam yang dimasukkan menjadi masing-masing 5 ekor ke dalam 2 kandang. Kita lihat gambar di sampingnya. Di situ ada 2 kandang, setiap kandang ada 5 anak ayam, sehingga penulisan lambang bilangannya adalah 2 dikali 5. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Kita lihat contoh yang kedua. Dodi memiliki ikan. Dodi ingin menempatkan ikan tersebut ke dalam akuarium. Pertama, Dodi memasukkan masing-masing 6 ikan ke dalam 4 akuarium. Ada 4 akuarium yang dalamnya ada 6 ikan, sehingga penulisan lambang bilangannya adalah 4 kali 6. 4 mewakili jumlah akuarium dan 6 mewakili jumlah ikan. Kedua, Dodi kemudian mengubah banyaknya ikan yang dimasukkan menjadi masing-masing 4 ikan ke dalam 6 akuarium. Di situ ada 6 akuarium. Setiap akuarium diisi 4 ikan, sehingga penulisan lambang bilangannya adalah 6 dikali 4, sehingga 4 kali 6 sama dengan 6 kali 4. Bagaimana? Sudah jelas belum dengan penjelasan tadi? Biar lebih jelasnya, Ibu kasih contoh sekali lagi ya. Perhatikan dengan seksama. Surya memiliki 8 anak kelinci yang ingin ia pelihara. Pertama-tama, ia menempatkan anak kelinci sebanyak 2 ekor per kandang. Nah, di bawah adalah gambar kelincinya ya, yang sudah disimpan di dalam kandang-kandang. Nah, gambar di atas bisa ditulis 4 dikali 2. Selanjutnya, Surya mengubahnya menjadi 4 ekor per kandang, sehingga gambarnya berubah seperti itu ya anak-anak. Dalam setiap kandang ada 4 ekor, sehingga dapat ditulis 2 dikali 4. Nah, tadi 4 dikali 2 sama dengan 8, dan 2 dikali 4 sama dengan 8 juga.
Jadi, walau ditukar hasilnya tetap sama. Jadi, sifat pertukaran matematika itu berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Tapi, untuk pengurangan dan pembagian tidak berlaku ya, anak-anak. Bagaimana? Makin jelas kan dengan semua penjelasan di awal? Kalau begitu, kita lanjut yuk ke pembahasan yang kedua, yaitu soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada operasi hitung perkalian. Kita saksikan slide berikut ini. Perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, kalimat di atas bisa ditulis dengan ilustrasi di bawah ini. Di situ ada 5 kotak. Nah, di dalam setiap kotak ada 4 telur. Jadi, lambang bilangannya adalah 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur masing-masing kotak? Kotaknya ada 4 nih. Nah, setelah diisi, ternyata setiap kotaknya ada 5. Jadi, lambang bilangannya adalah 4 dikali 5 sama dengan 20. Sehingga pernyataan tersebut dapat kita simpulkan, yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20. Dan 4 dikali 5 sama dengan 20 juga. Jadi kesimpulannya 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Dengan demikian, operasi hitung perkalian mempunyai sifat pertukaran atau komutatif. Baik, kita lihat contoh soal cerita yang kedua. Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Benny memiliki 14 batang wortel. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan setiap kelinci ya? Pernyataan tersebut dapat kita tulis seperti ini. Kita lihat gambar di bawah itu. Ternyata setiap kelinci mendapat 7 wortel. Sehingga bisa ditulis lambang bilangannya 2 dikali 7 sama dengan 14. Kemudian, jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Nah, kita ilustrasikan ya. Nah, itu ada wortelnya sudah dibagi-bagi ya. Nah, sehingga setiap kelinci ternyata mendapat 2 wortel. Betul sekali. Sehingga ditulis 7 dikali 2 sama dengan 14. Jadi, dapat disimpulkan juga ya bahwa 2 dikali 7 sama dengan 14. Dan 7 dikali 2 hasilnya juga 14. Jadi dapat disimpulkan 2 dikali 7 sama dengan 7 dikali 2. Berarti operasi hitung perkalian mempunyai sifat pertukaran atau komutatif. Demikian pelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Jika ada yang belum jelas atau kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih anak-anak semuanya.
Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.